Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Sahabat filah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbagi. Tentu saja berbagi sifatnya adalah suatu hal yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah punya pengalaman yang sangat luar biasa. Pengalaman tentang menata hidup, memulai bagaimana cara saya untuk melunasi hutang-hutang saya. Hutang saya tidak terlalu banyak, cuma 250 juta saja. Namun, ketika saya memiliki hutang 250 juta, saya hampir mati. Karena pikiran saya pada saat itu cuma ada dua, masuk penjara atau ditembak atau bunuh diri. Ada tiga berarti. Jadi, setelah saya pikir-pikir, pikiran saya salah. Ketika pikiran salah, hingga akhirnya action saya pun salah. Ketika action saya salah, hingga akhirnya resultnya pun salah. Pada waktu itu, usia saya masih sangat muda, dan saya tidak punya pengetahuan bisnis yang mumpuni untuk memulai bisnis. Hingga akhirnya saya hajar saja, hingga akhirnya saya tidak tahu itu hal haram, saya gunakan uang dari orang dan lain sebagainya. Hingga akhirnya jatuhnya usaha saya bangkrut dan saya menanggung utang sebesar 250 juta. Pada waktu itu saya kebingungan, sangat-sangat kebingungan. Bahkan saya sangat ingat detik-detik ketika ibu saya masuk rumah sakit Karyadi. Ibu saya memerlukan biaya yang sangat besar karena beliau harus operasi kanker. Saya tidak memiliki uang dan saya dikejar-kejar oleh orang yang memiliki tanggungan hak dengan saya. Pada malam itu dia telepon, saya ketakutan sekali karena pasti dia meminta haknya beliau, yaitu uang. Namun saya tidak memiliki uang satu sama sekali. Bahkan beliau berencana mau menembak mati saya. Namun saya merasa saya tidak boleh kalah dengan keadaan. Saya tidak boleh terpuruk dengan keadaan. Dan saya tidak boleh takut terhadap manusia. Karena saya harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu saya masih bingung, tidak tahu apa harus yang saya lakukan. Hingga akhirnya saya ketemu dengan masyarakat tanpa riba. Saya melihat MTR di postingan YouTube. Kemudian ketika itu saya mengikuti kegiatan-kegiatan MTR. Kegiatan MTR pertama yang saya ikuti adalah kegiatan di Semarang. Saya hadir, saya ketemu dengan Ustadz Samsul Arifin, saya ketemu dengan Coach Jula. Ketika di Semarang, pemahaman-pemahaman saya mulai terbuka. Saya dapatkan insight yang luar biasa, hingga saya merasa bangkit. Saya tidak boleh kalah dengan keadaan. Dan saya harus bangkit dalam rangka menyelesaikan masalah saya pribadi. Dulu saya berharap MTR bisa melunasi hutang-hutang saya. Namun pikiran saya salah. MTR membantu saya mengembalikan pikiran saya, mengembalikan potensi saya agar saya bisa melunasi hutang-hutang saya sendiri. Ketika saya ikut kegiatan MTR pertama di Semarang, saya melanjutkan kegiatan MTR yang ada di Bogor. Kemudian saya mengikuti kegiatan yang ada di Bekasi. Kemudian setiap kegiatan-kegiatan MTR saya ikutin sampai tuntas. Baik dari SMA TR, PBTR, BIMIMS, semua kegiatan-kegiatan saya ikuti. Hingga akhirnya pada saat itu, ketika itu saya tidak memiliki uang sama sekali. Lalu apa yang disarankan? Yang disarankan adalah saya membantu orang-orang yang memiliki bisnis. Bahasa para ustadz, para gurunda saya adalah building personality trust. Saya membantu pengusaha-pengusaha MTR pada saat itu. Saya jualan di perempatan, saya jualan kaos, saya jualan alat minum dan lain sebagainya. Dan saya tidak malu, padahal untungnya cuma 20.000 saja. Utang saya 250 juta, hasil dari jualan saya cuma berapa ratus ribu saja. Ini sangat-sangat tidak cukup. Namun ketika itu, saya tetap menguatkan tekad saya bisa, dan saya bisa. Saya datangin orang yang memiliki hutang, yang saya hutangi waktu itu. Saya datangin kepada orang tersebut. Ketika saya datangin, saya ngomong apa adanya bahwa usaha saya bangkrut dan saya tidak memiliki apa-apa, tapi saya akan berjanji melunasi hutang-hutang saya. Saya kumpulkan uang. Ketika ada uang, akhirnya ketika saya berpasrah diri kepada Allah, saya meminta kepada Allah, tapi tetap saya ikhtiar. Saya jualan door to door, saya lewat Facebook, lewat Instagram, lewat apapun saya lakukan, hingga akhirnya alhamdulillah Allah memberikan pertolongan, memberikan pencerahan. Banyak orang yang sudah trust dengan saya karena saya di awal membangun building personality trust yang kuat. Banyak orang yang memberikan proyek kepada saya hingga akhirnya utang sebesar 250 juta selesai.
kebanggaan saya ingin saya tularkan kepada teman-teman sekalian yang sekarang terpuruk, yang sekarang tidak tahu apa-apa. Mungkin sama seperti saya, pilihannya ada dua. Kalau tidak masuk penjara, bunuh diri. Tapi itu pilihan yang sangat salah. Saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk bangkit. Kita adalah kuntum khairu umat. Namun ada syaratnya kenapa Allah menjadikan kita kuntum khairu umat, yaitu ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita diajarkan agar bagaimana kita ngomong yang benar, bagaimana kita mencegah juga. Di luar sana banyak sekali orang-orang yang sangat ingin lunas utangnya, tapi mereka bergerak saja nggak mau, hingga akhirnya keniscayaan lunas utang hanya sebuah utopia. Saya tidak mau itu terjadi pada diri Anda. Segera bergabung, ikuti langkah saya, dan segera lunasi utang Anda dengan langkah-langkah praktis yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.